Salam sejahtera dan salam damai. Bertemu lagi kita kembali di Randau Kehidupan. Puji Tuhan kita sudah sampai di kuartal yang baru ini. Dan untuk kuartal yang baru ini, saya Edlin Don Masiran akan menjadi host Anda. Dan episode pertama ini, tajuk pelajaran kita ialah hidup dalam masyarakat 24 jam, 7 hari seminggu. Ataupun dalam bahasa Inggris dia 24/7. Satu topik yang menarik, hidup dalam masyarakat 24/7. Dan ayat kunci kita terdapat dalam Mazmur 84 ayat 3. Saya akan bacakan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan para panel kita. Ya, yang tidak lain tidak bukan sudah kita kenal dan sudah lama melayani dalam episode-episode sebelum ini. Di sini kita ada Pastor Gerard. Selamat datang Pastor, apa kabar? Sangat baik, thank you. Terima kasih. Dan juga kita ada Pastor Brian. Selamat datang Pastor. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga kita ada Pastor Minsun. Selamat datang Pastor. Thank you, terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya ingin mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpuji nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan memulakan perbincangan kami. Biarlah kiranya malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami dapat belajar bersama-sama dan bertumbuh di dalam iman kami. Semua ini kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amen. Amin. Baiklah, masyarakat kita pada masa kini dipenuhi dengan kebimbangan dan kekhawatiran, kerisauan. Ya, dan para profesional kesehatan mental juga menjadi risau sebab orang di sekeliling penuh dengan kerisauan. Jadi mereka pun turut risau keadaan masyarakat pada masa kini. Dan dunia sebenarnya memberi banyak solution, tapi semua tidak efektif. Masih lagi masalah ini wujud sampai hari ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini dan sepanjang minggu ini sebenarnya memberi tumpuan kepada sumber istirahat yang sebenar. Jadi saya ingin memulakan dengan satu soalan. Di manakah bermulanya istirahat? Siapakah yang mulakan ini? Dan kenapa dimulakan? Kita silakan siapa-siapa para panel yang ada ide. Ya, kalau begitu biarlah saya mulakan dahulu. Nah, sebenarnya istirahat ini merupakan satu plan yang sudah pun dirancang dan sudah pun dilaksanakan semenjak mula penciptaan. Ya. Dan kalau kita lihat corak penciptaan dunia dan juga segala makhluk yang mendiami dunia ini, Tuhan merancang plan ini dengan begitu teliti. Sehingga dia menggunakan 6 hari untuk menyelesaikan tugas penciptaannya itu, dan dia mengadakan ataupun menyempurnakan minggu penciptaan itu dengan menambahkan satu hari yang begitu istimewa, hari yang Alkitab sebutkan sebagai hari istirahat, hari dia berhenti, hari dia kuduskan, dan hari yang dia berkati. Ya, jadi 3 komponen ini sudah pun dikhususkan pada hari yang ke-7 itu. Persoalannya, adakah Yesus sendiri sebagai pencipta itu melalui firman-Nya, dan pada hari yang ke-6 itu melalui sentuhan pribadinya membentuk manusia daripada debu dan tanah itu, adakah dia keletihan sehingga dia memerlukan istirahat? Sebenarnya tidak, ya. Tetapi dia merancangkan agar minggu penciptaan itu dilengkapi ya dengan hari yang ke-7 itu, agar manusia yang ditempatkan di Taman Eden dan juga ditugaskan untuk menguruskan ya dunia, akan ada masa untuk diluangkan bersama-sama sebagai suami istri, dan juga diluangkan dengan Tuhan Allah sebagai pencipta mereka. Pada hari yang ke-7 itu untuk digunakan sebagai hari istirahat dan juga hari ibadah. Dan dia tahu ya, karena dan sangat relevan karena selepas kejatuhan orang bilang
ngam-ngam. Pada waktu itu mereka akan menemukan keletihan, kelesuan karena sudah mengerjakan tanah yang sudah pun dikutuki oleh Tuhan itu sendiri. Dan maka sangatlah relevan rancangan itu sampai sehingga ke hari ini kita merasa penat secara fisikal, secara mental, secara rohani, ya, dan kita memerlukan masa untuk beristirahat, ya, dan Tuhan memperuntukkan satu hari istirahat yang sudah pastinya akan menjana dan juga mengembalikan tenaga kita dengan secukupnya untuk menghadapi minggu yang baru itu. Terima kasih Pastor. Ya. Saya menarik sekali soalan itu. Dan saya suka dengan penanganan daripada Pastor Brian. Kalau kita lihat di awal permulaan kejadian dunia, hari Sabat ini adalah hari pertama kehidupan manusia atau hari kedua. Sebab manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan keesokan harinya adalah Sabat. Dan kita lihat statement Tuhan, dia bilang dia berhenti untuk menyucikan, memberkati dan beristirahat. Dan alasan di situ bukan sebab dia berhenti, bukan penat, tetapi sudah sempurna ciptaan dia. Oke, kita tengok daripada segi manusia pula. Hari pertama manusia pada hari ke-6, keesokan harinya adalah hari kudus Tuhan. Jadi artinya belum ada kepenatan, belum ada kerja yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Artinya mereka masih fresh pada waktu itu, masih segar lagi. Fit. Ya, dan saya lihat di sini Sabat ataupun hari perhentian ini diberikan kepada manusia bukan alasan saya sudah penat dan harus berhenti pada hari Sabat. Tapi saya lihat Tuhan memperkenalkan Sabat ini adalah untuk membawa manusia kembali kepadanya. Sebab kalau kita beristirahat pada hari Sabat, kita lupa itu konsep penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab hari Sabat diperuntukkan Tuhan untuk membawa manusia kembali bersatu dengannya. Dan banyak orang hari ini yang kalau kita lihat selalu membahaskan tentang kepenatan dia pada hari pertama sampai hari ke-6. Sehingga kita lupa membahaskan maksud utama Sabat itu untuk kita secara pribadi. Sehingga kita tidak enjoy Sabat itu, kita mengingatkan kepenatan kita berbanding dengan kita mengingatkan rahmat, berkat Tuhan yang kita terima. Artinya, jangan kita menenggelamkan perhubungan dengan Tuhan itu soal kepenatan. Memang kita tidak boleh nafikan kepenatan itu memang wujud. Tetapi jangan jadi atas. Jadikan dia nomor 2. Supaya kita punya fokus itu tetap baik dengan Tuhan. Ya, menarik sekali sebenarnya Sabat, kalau tidak silap ya Dr. Gerard, dia merupakan kata kerja Sabat untuk berhenti. Iya, Mungkin Dr. Gerard. Yang kita lihat dalam Kejadian 2 itu, Syabat itu adalah kata nama. Kata nama. Noun. But daripada kata nama yang sama, kita mendapat kata kerjanya juga. Syabat. Mempunyai bunyi yang hampir sama sana. Berhenti. Maksud dia macam kalau kamu berjalan ya di laluan jalan raya itu, kamu lihat traffic light merah itu, kamu berhenti sana. Itu sahaja. Itu maksud dia Syabat. Bukan penat, tetapi untuk berhenti. Iya, sebab aktiviti sudah berlangsung. Jadi bila sudah tiba masanya, sudah selesai semuanya, berhenti saja. Itu maksudnya. Dan saya pikir respon dengan apa yang sudah disentuh tadi, soalan bila itu sudah kita ketahui ketika penciptaan, siapa Tuhan pencipta yang telah memberikan, kenapa dia memberikan, bukan disebabkan dia penat dan sebagainya, tapi disebabkan bukan untuk dia tetapi untuk manusia. Ya, sebab kemudian kalau kita lihat selepas kejatuhan manusia ke dalam dosa pun rehat itu masih lagi diperintahkan. Nah, yang menarik sekali di sini mungkin mulai dirasa nanti dia diperintahkan, bukan disuggest, bukan dicadangkan, tetapi dia diperintahkan untuk berehat. Lagi satu yang lihat di sini juga menarik ya. Tuhan juga memberikan satu kitaran
hari, di mana dia katakan jadilah petang, jadilah pagi, kemudian itulah hari selanjutnya. So dia ada cycle malam dan siang itu. Dan saya pikir itu juga memberikan petanda ataupun indikasi kepada kita bahwa dia bukan saja mingguan, sebab yang mingguan itu sudah Tuhan yang mengira minggu itu 7. Tetapi yang rhythm itu ritma harian itu harus ada juga untuk istirahat. So kita istirahat diperingatkan bahwa hari yang ke-7 itu ada istirahat. Hari kedua kita istirahat diperingatkan juga bahwa hari ke-7 itu ada istirahat mingguan dia. So saya pikir menarik apabila Alkitab memberikan satu gambaran seperti itu juga. Terima kasih Pastor. Oh jadi sebab biasanya kalau kita menyebut perkataan rehat ini kan kita terpikir tidur. Jadi kalau apa sebenarnya maksud rehat semasa hari Sabat itu? Dia bukan tidur fisikal lah kan? Kalau hari-hari biasa itu mungkin kita panggil tidur lah. Secara teknikal ya dipanggil istirahat lah. Okay, dia ada kitaran. Ada orang tidur waktu malam, tetapi pada hari ini saya pikir disebabkan situasi dunia pada hari ini manusia harus terpaksa bekerja. Contohnya juru rawat. Mereka bekerja pada waktu malam, jadi bila masa mereka untuk recuperate daripada itu. So mereka harus ada ritma di orang sendiri. Yes, correct. Tapi kalau hari Sabat macam mana itu? Kalau kita lihat pun tidur ya. Dalam satu hari itu bukan juga setiap jam kita bekerja. 24 jam sehari itu yang kita gunakan bekerja biasanya 8 jam, kemudian aktiviti lain 8 jam. Tidur 8 jam, walaupun ada yang kurang tidur, ada yang terlebih tidur. Ya, tetapi apa yang menarik sekali adalah untuk hari Sabat, dia Allah perintahkan agar kita memelihara, menguduskan, dan pada hari itu kita berhenti daripada segala rutin harian kita. Walaupun kita ada masa rehat pada hari-hari yang 6 itu, tetapi hari ke-7 itu istirahatnya berbeza. Itu adalah nikmat istirahat yang saya percaya paling kemuncak, paling maksimum, ya, karena kita bukan saja berehat dari segi fisikal kita, tetapi pada masa itu kita ada aktiviti yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita dan terlebih bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya pada hari Sabat itulah kalau kita lihat penciptaan manusia kan, Tuhan memberikan institusi kekeluargaan, dia memulakan dengan kekeluargaan. Dia memberkati Adam, menyediakan Hawa dan mengahwinkan mereka berdua. Tetapi pada hari Sabat itu mereka meluangkan masa bersama-sama antara satu sama lain dan bersekutu dengan Tuhan. Itu merupakan satu bagi saya kemuncaknya, ya, kenikmatan untuk berehat dan bersekutu bersama ahli keluarga dan kehadiran Tuhan itu dirasakan. Ya, dan itu bagi saya merupakan satu aktiviti yang sepatutnya ya menjadi tumpuan kita pada masa ini selain daripada tidur sepanjang masa pada hari Sabat itu. Terima kasih Pastor. Saya suka untuk membawa kita ke Markus 6 ayat 30 hingga 32. Saya akan bacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Semasa saya mempelajari pelajaran ini, saya terpikir memang selalu terdengar orang mengatakan kita harus berikan segala-galanya untuk Tuhan. Bekerja, berkhotbah, membuat Bible study. Macam kalau kata pasar dia, berhabislah. Kita mesti berhabis untuk Tuhan. Tapi jarang saya dengar orang mengatakan kita harus berehat. Kita harus berehat. Jadi pelajaran kita tidak ada menyentuh sedikit, tapi saya interested dan saya ingin mengetahui apakah sebenarnya kesan dia jikalau kita tidak beristirahat.
Jikalau kita tidak beristirahat, apakah kesannya? Dan kita boleh lihat di Markus 6 ayat 30 hingga 32 juga Tuhan kalau sepintas lalu macam dia mengajak kita untuk berehat. Jadi apakah kesan-kesan kalau kita tidak berehat? Satu soalan yang sangat bagus tadi. Luar biasa. Kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri, Yesus sendiri beristirahat. Dan satu yang saya lihat apabila Yesus berhenti ataupun berehat adalah dia, kalau kita lihat di manual kereta untuk menunjukkan kilometer kereta kan, ada orang bilang reset. Kau tekan balik pergi kosong-kosong. Jadi saya pikir Yesus dia mau reset balik tenaga dia. Ataupun dia mau recharge supaya jangan dia terlalu penat dan dia kehilangan masa untuk bersama-sama dengan Tuhan ataupun Bapa dia di surga. Jadi dalam pelayanan kita, satu perkataan yang orang selalu gunakan, excited. Bila kita melayani ini, kadang-kadang kita sangat-sangat excited. Dan saya rasa kita semua experience benda ini. Dan bila kita sangat excited, kita tidak terpikir untuk berehat. Seperti saya kadang-kadang. Bila saya membuat kereta, saya terlupa masa makan dan minum. Dan ada akibatnya. Dan kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita percaya pelayanan ini sangat mulia. Tapi kalau kita tidak berehat, kita akan burn out. Tapi itu bukan burn out yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan mau adalah quality daripada kerja kita. Amen. Sebab kalau kita burn out dan kita tidak melihat itu result yang baik, artinya burn out kita tidak ada tempat. Sebab kita kehilangan masa untuk bersama dengan Tuhan. Tapi kita berhabis. Saya pun guna perkataan ini berhabis. Kita berhabis. Tetapi kita kehilangan bersama dengan Yesus. Kita gunakan seluruh kemampuan kita. Dan harapan resultnya menjulang tinggi. Dan kita mengharapkan result itu seperti bagaimana yang kita harapkan. Kita lupa yang sukatan kita ini ada limitnya. Dan saya percaya kita harus excited, tetapi mungkin kita perlu ada sistem yang perlu kita maksima dan minimize sesuatu. Supaya kita berjalan sesuatu yang menurut kemampuan kita dan apa yang sesuatu yang boleh kita mampukan supaya kita nampak result yang memuas untuk kita dan memuliakan Tuhan. Saya rasa yang kita perlu lihat di sini adalah keseimbangan. Yes. Kita perlukan keseimbangan dalam setiap yang kita lakukan. Kita juga perlu kesederhanaan ataupun dalam bahasa Indonesia pertarakan. Ya. Bagaimana sesuatu yang baik sekalipun kalau kita overdo, kalau kita terlebih buat, dia akan memudaratkan. Ya, sama seperti pemakanan. Penginjilan, pelayanan itu sesuatu yang perlu dan dia sangat mengujakan. Ya, tetapi kalau kita terlampau menumpu kepada usaha kita dan kita tidak meletakkan Tuhan di dalam konteks pelayanan itu, sebab pelayanan ini yang seharusnya adalah untuk membantu kita untuk bertumbuh di dalam perhubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, dan of course ada keinginan, kerinduan kita untuk melihat orang lain diselamatkan. Ya, dua itu perlu seimbang. Ya, pada masa yang sama kita ingin mengekalkan tenaga rohani kita itu dengan melalui perhubungan kita dengan Tuhan dan istirahat yang harus cukup. Ya, dan sementara itu kita juga mengerjakan tugas kita dalam melayani. Apa yang menyebabkan kita terlampau keletihan pada hari Sabat itu barangkali adalah karena kita drain out semua energi kita, tenaga kita sepanjang minggu. Ya, sehingga pada hari Sabat ini kita rasa begitu burn out. Ya, mungkin karena pada minggu sepanjang minggu itu kita tidur lewat. Ya, kita bekerja. Orang bilang yang kita baca ini 24/7, ya. Masih lagi risau apa yang yang belum selesai, bagaimana ya kalau saya tidak siapkan kerja saya dan sebagainya. Dan priority kita, keutamaan kita dalam menyelesaikan ataupun organize sesuatu sehingga masa kita tidak diagihkan dengan cermat dan bijak,
ya, dan sehingga sepanjang minggu itu kita drain out. Jadi pada hari Sabat itu sementara kita melayani kita rasa begitu letih, ya, tetapi sebenarnya energi kita sepanjang minggu itu sudah drain out. Iya, saya tertarik dengan persoalan ini dan mereka sudah berikan satu pandangan yang sangat penting di sana. Saya juga tertarik dengan apa yang struktur Markus 6 ini, dan mungkin saya berikan sedikit di sini supaya kita boleh melihat bagaimana ayat 30 hingga 32 ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melihat mengenai istirahat. Mereka baru saja apa yang berlaku di sini dalam ayat 30 ini bermula dengan ayat 29 sebenarnya. Berkaitan dengan ayat 29. So aku melihat di sini daripada ayat 6 sehingga ayat ke-13 kita melihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul itu dan mereka mempunyai kejayaan yang luar biasa. Nah, kalau siapa-siapa pada hari ini pelayan Tuhan, apabila mereka mempunyai kejayaan yang luar biasa, besok semua lagi. Semua pergi lagi. Dan sudah tentunya itu yang di dalam hati mereka. Dan ayat 30 mengatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Dan kamu boleh bayangkan bagaimana excitednya mereka, sangat-sangat teruja sebab kejayaan ataupun all the success yang mereka lihat di sana. Tetapi sebelum ayat 30 ini kamu lihat ada satu cerita di sana yang menyedihkan, yaitu kematian Yohanes Pembaptis. Jadi di sini ada satu, kita lihat peak kejayaan, tetapi satu lagi di sini di bawah. Dua-duanya berkaitan dengan pelayanan. Dan saya pikir di sana Yesus melihat seperti Pastor Brian katakan tadi, ada balance-nya di sana. Yesus katakan, yang ini, kerja ini, mengenai pelayanan Tuhan ini kamu harus melihat ya dalam ruang ataupun dalam pandangan seperti ini. Ada peak, ada rendahnya. Dan Yesus katakan, mari asingkan diri dan rehat supaya kamu boleh melihat perspektif semula seperti yang berlaku kepada murid-murid itu juga berlaku kepada Yohanes Pembaptis. Sebab keesokan harinya Yesus mengetahui juga mereka akan melayani lagi sehari. Dan keesokan harinya mereka mendapati bahwa mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Bapaknya Yesus yang boleh melakukan keesokan harinya, memberi makan 5.000 orang itu. So semua yang kamu boleh lihat dia punya pelayanan itu, Yesus katakan, "Come, rehat. Sebab ini kamu harus tahu adalah pekerjaan Tuhan. Kamu adalah pelayannya. Kamu adalah agentnya." So something yang interesting lah yang boleh ditambah daripada apa yang mereka sudah katakan tadi. Terima kasih para panel. Saya tiba-tiba teringat semasa semester lalu saya ada mempelajari sejarah gereja kita, gereja SDA, dan kalau saya tidak silap di sekitar 1860 atau 1870 pekerja-pekerja Alkitab pada waktu itu, mungkin pastor-pastor atau mungkin layman pada waktu itu juga sangat teruja-ruja untuk menyebarkan message dan bekerja, dan sebenarnya banyak yang burn out juga. Dan saya ingat cerita itu. Jadi di sini menunjukkan juga kepada kita semua yang istirahat itu memang penting, dan sudah Tuhan berikan 6 hari untuk bekerja, dan hari ke-7 itu kita harus berehat. Bukan juga ya mungkin untuk case kita pada hari ini memang penatlah sebab bekerja. Tapi rehat di sini bukan saja bermaksud kita tidur pada waktu hari Sabat, tapi kita berhenti dari segala pekerjaan duniawi kita dan datang pada hari Sabat untuk bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga, dan meluangkan masa bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Ya. Jadi kita boleh teruskan lagi dengan ada lagi satu soalan yang semasa mempelajari pelajaran ini saya agak bingung sedikit. Jadi mungkin boleh minta bantuan para panel. Mari kita pergi ke buku Yeremia. Mungkin saya boleh bacakan dahulu.
Yeremia 45 ayat 1 hingga 5, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosea, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tentang engkau, hai Baruk. Oleh kerana engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu kerana keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat ke mana engkau pergi. Jadi semasa saya, sebab pelajaran kita ada menyebut tentang ayat ini, semasa saya melihat ayat ini saya agak bingung apa sebenarnya yang kita boleh belajar dari Yeremia 45 ayat 1 hingga 5 ini, tentang apa kaitannya dengan istirahat, beristirahat. Mungkin kita berikan konteks dahulu lah di sini ya. Dan dengan konteks ini boleh kita lihat bagaimana pelajaran yang kita boleh ambil pada hari ini. Kalau kita lihat dengan begitu jelas di sini dia sebut mengenai tarikhnya. Dan cara dia tarik itu adalah tahun keberapa raja tersebut. Kalau kita bandingkan dengan kejatuhan, ini adalah tawanan pertama. Pertama kali Babylon datang dan menawan Yerusalem sekitar tahun 605 begitu. Dan inilah pada tahun inilah the first batch of people yang sebenarnya ditawan dan dibawa ke Babylon. Antaranya adalah Nabi Daniel. Tetapi di sini kelihatannya sudah kelihatan tanda-tanda itu. Itu sebab Baruk dia melihat itu dan dia sangat-sangat kecewa, dia sangat-sangat berat hatinya. Dia bukan tidak benar, tetapi sesuatu yang nyata dia lihat. Jadi ini hanya tinggal beberapa bulan barangkali ataupun minggu sebelum ditawan. So Baruk merasa sangat-sangat sedih, sangat kecewa. Celakalah aku, dia katakan, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Sudahlah, dia melihat bagaimana situasi pada masa itu dan dia akan melihat lagi bagaimana bangsa itu akan ditawan. Tetapi Tuhan mempunyai jawabannya kepada Baruk. Dia katakan, saya akan buat apa yang saya mau buat. Tetapi kamu Baruk, kamu tetap akan kemanapun kamu akan pergi, nyawamu akan tetap denganmu, ataupun kamu tidak akan mati, kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Itu konteksnya. Dia bekerja bagi Yeremia, dia adalah scribe, dia yang menulis semua apa yang Yeremia katakan kepadanya, dari yang Yeremia terima dari para Tuhan. So kita boleh lihat bagaimana Baruk ini sangat-sangat sedih. Dan menarik sekali dia katakan di sini, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Dan saya pikir itu boleh menjadi satu ilustrasi ataupun satu aplikasi bagi kita pada hari ini, yang kita penat disebabkan itu, mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Saya begitu murid saya kadang-kadang, jangan kamu stres. Saya akan tolong kamu untuk pas. Tapi masih juga ada yang stres. Dan salah satu sebab kenapa mereka stres adalah mereka mau mencari hal-hal yang besar. Mereka mau dapat E. Sebab saya katakan, kalau kamu mendapat E, kamu kena ada usaha lagi sedikit. Tapi apa yang penting adalah ada janji kelepasan, janji penghiburan, dan saya percaya ini satu relief, satu kelegaan buat Baruk.
apapun yang terjadi, his life will be spared, ya. Dia akan terpelihara, dia akan diselamatkan, dan saya percaya ini merupakan satu kerisauan yang sama pada kita, ya, memandangkan keadaan dunia yang kita diami pada masa sekarang sangat menyukarkan kita untuk melihat pengharapan, penghiburan, kesembuhan, pengakhiran daripada pandemik yang masih lagi berleluasa di seluruh dunia. Jadi ini yang menyebabkan kegusaran kita itu, dan Tuhan sebenarnya sentiasa available, dia sentiasa menyediakan kelegaan dan juga assurance, kepastian itu kalau kita boleh tetap, ya, tenang dan tahu yang kita ada janji kepastian itu. Jadi kita hanya perlu mendekat dan juga to embrace, ya, merangkul janji tersebut, menuntutnya dan percaya, ya. Dan pada masa yang sama saya percaya apa yang Yeremia nyatakan pada Baruk ini juga akan dinyatakan kepada kita. Baruk mengetahui karena dia yang menulis, dia tahu nubuatan tersebut, ya, dia tahu yang ianya akan terjadi pada masanya, ya. Dan begitu juga dengan kita lah. Dan saya percaya sama seperti Baruk, biarlah kita mendapatkan assurance, kepastian itu daripada janji Tuhan. Terima kasih para panel. Jadi ini pada masa ini kita akan pergi ke soalan yang terakhir, ya. Jadi sementara saya mempelajari pelajaran ini, saya juga mempunyai persoalan. Jadi saya tanya diri saya sendiri, apakah yang akan membuatkan kita tidak dapat beristirahat? Jadi obviously kesibukan lah. Kalau sibuk, tiada masa untuk berehat. Seperti itu. Tapi ada satu lagi yang akan membuatkan kita tidak dapat beristirahat, yaitu kalau kita bimbang, risau, khawatir. Sebab kalau kita risau, bimbang, walaupun kita mendapat rehat fisikal, kan, ini saya bercakap from experience juga lah. Walaupun kita dapat rehat fisikal, dapat tidur, tapi kalau ada tuh risau, besok pagi bangun masih lagi rasa penat. Itu jiwa macam penat. Terutama sekali dalam beberapa situasi, contohnya kalau bergaduh dengan family kah, macam begitu. Jadi persoalan dia, bagi kita umat-umat berdosa yang sedang berada dalam konflik dengan Tuhan yang suci, sebab kita berdosa, Tuhan itu maha suci. Bagaimanakah kalau kita melihat salib itu, kan, salib, dan mengetahui yang kita ada pengampunan dan pengharapan, bagaimanakah semua itu dapat memberikan istirahat bagi jiwa kita? Agak soalan yang agak cabar sedikit bagi saya lah. Jadi disilakan kepada para panel kita. Bila narator kita ataupun pengacara kita mengatakan soal ini, saya terpikir satu benda. Kepenatan di pikiran lebih penat daripada kepenatan yang dirasai oleh fisikal kita. Sebab kadang-kala apa yang memanatkan kita adalah kekhawatiran. Sungguh pun kita berada di bilik tidur dan kita berbaring. Fisikal kita dalam keadaan yang rileks sebenarnya. Tapi sebenarnya pada masa yang sama kita sangat penat. Malah kepenatan itu adalah yang luar biasa. Kepenatan di otak ini kadang-kala saya pikir begini. Saya lebih suka penat bekerja menggunakan fisikal daripada penat bekerja menggunakan otak. Sebab kadang-kala saya menyiapkan beberapa assignment dalam satu hari. Kadang-kadang saya gasak satu hari assignment saya. Bila saya habis, saya rasa macam saya sudah berlari berapa kilometer. Dan terus saya berehat macam saya baru kejar anjing. Dan saya di sini kalau saya lihat dalam Matius 6:27 ini satu perkataan yang memberikan satu semangat kepada saya. Dia bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Tuhan di sini kekhawatiran tidak pernah memberi kebaikan kepada kita untuk kita ingat. Kita pikir-pikir pun sedalam-dalamnya
khawatir itu khawatir. Kau pikir macam mana pun, benda itu ada. Jadi, yang paling penting adalah dalam janji Tuhan, marilah kepada aku yang berbeban berat, dia bilang. Ada punya penawar. Ya. Sungguh pun ada kekhawatiran, kita mesti berharap kepada Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran itu memberatkan kita. Sehingga hilang sumber kekuatan dan pengharapan kita. Hilang daya kita. Hilang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali saya ditegur oleh istri saya. Jangan kamu berpikir dan terlalu khawatir dan penat sehingga seolah-olah kamu tidak ada Tuhan dalam hidup kamu. Dan ini satu perkara yang menampar di pipi saya ataupun memukul diri saya sendiri. Karena dia mengatakan kamu berkelakuan seperti tidak ada Tuhan. Dan kita tidak mau seperti itu. Jangankan aku kekhawatiran, sepertinya kita tidak ada tempat bergantung. Sedangkan kita ini adalah kita memiliki Tuhan yang hidup. Ya, satu yang menarik sekali ya. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, keutamaan itu penting. Apabila kita boleh mengatur, menyusun keutamaan kita dalam hidup ini, maka bagaimana kita mencapainya, bagaimana kita melaksanakannya akan berubah. Ya, dan dengan bijak maka kita akan dapat menguruskan masa yang kita miliki. Sebenarnya kita drain out, kita berasa penat, lelah ini karena kecuaian kita dalam pengurusan masa itu. Kalau kita betul-betul berdisiplin dalam menguruskan masa kita, Tuhan sudah pun menyediakan masa yang sangat cukup. Ya, 24 jam itu banyak sebenarnya. Ya, kalau kita bahagikan kepada satu hari itu 24 jam, banyak yang kita boleh kerjakan. Tetapi kalau kita gagal untuk membahagi masa itu dengan baik dan menepatinya, ya, membagi saja tidak cukup. Kita harus menepatinya. Nah, jangan kita selalu orang kata bilang, di mana kau? On the way. Tapi belum juga keluar rumah, sudah cakap on the way. Ya, jadi kita harus belajar untuk menepati masa supaya kita boleh maximize ya penggunaan masa itu dengan sebaik mungkin. Dan apabila pengurusan masa kita itu baik, bijak, ya, maka kita akan merasakan kualiti hidup kita juga akan bertambah. Ya, kita merasa puas dengan apa yang kita kerjakan karena cukup masa yang kita peruntukkan itu. Tidur yang cukup, masa kerja yang cukup, masa untuk bersama-sama dengan keluarga. Karena bersama dengan keluarga ini merupakan satu treatment, satu remedi ya, setelah penat seharian bekerja dari pejabat pulang ke rumah. Kalau orang yang tidak dapat membahagi masa dengan betul, di rumah itu mereka akan terbawa-bawa kerja sehingga mempengaruhi perhubungan dia dengan istri, dengan suami dan anak-anak. Ya, tetapi kalau kita sudah selesaikan apa yang di luar, apabila kita pulang ke rumah itu akan menjadi penawar, menjadi hiburan, menjadi satu kebahagiaan, ikatan kasih dan sebagainya. Ya, jadi itu yang saya percaya sangat penting. Jadi keutamaan dan juga pengurusan masa yang bijak untuk memastikan penyaluran tenaga kita itu adalah sempurna dan baik dan seimbang. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih para panel. Sebelum kata-kata terakhir, memandangkan ini penghujung episode kita. Jadi sebelum kata-kata terakhir, mari kita doa penutup ya. Dan saya meminta Pastor Gerard untuk mendoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur sebab diberikan satu peringatan sekali lagi bahwa apapun yang kami lakukan di dunia ini, pekerjaan kami, sama ada itu pelayanan, ataupun sesuatu yang kami lakukan secara pribadi, ada masanya bagi kami untuk berehat. Dalam satu hari itu, kami harus meluangkan masa untuk istirahat, untuk hubungan kami dengan Tuhan, dan juga untuk hubungan sesama keluarga. Dan terima kasih juga sebab memperingatkan kami bahwa hari Sabat itu juga adalah hari bagi kami untuk istirahat dan penuh bermakna, terutama dalam hubungan kami. Biarlah kami akan terus memegang ini, bukan saja kami dalam studio ini, tetapi juga mereka yang menonton program ini akan diperingatkan selalu. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan dalam nama Yesus.
Amin. Amin. Terima kasih para panel semua. Saya secara pribadi berasa sangat diberkati dan minda pun terbuka ya. Jadi terima kasih para panel. Terima kasih juga kepada para penonton kita karena telah bersama-sama kami di dalam Randau Kehidupan ini. Sertai kami di episode yang seterusnya. Tuhan memberkati.